kita menjadi orang-orang yang sebenarnya menjadi pilihan Allah untuk menerima apa yang diwariskan oleh para nabi. Sebab itu, menjadi tugas kita untuk terus-menerus menjadi nabi di mana-mana, menyampaikan kabar sukacita keselamatan yang berasal dari Allah. Warta kenabian kita adalah memberitakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang menjadi pokok keselamatan manusia. Di dalam Kristus, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya dilimpahkan bagi kita. Sebab itu, marilah kita mempersatukan hati di dalam setiap kehidupan ini, berjuang, menghargai, menghormati sesama kita. Bagaimana pula pun tugas kita memberikan kedamaian bagi siapapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Kristus ditetapkan oleh Allah supaya darahnya menjadi tebusan bagi mereka yang percaya padanya. Kita perlu belajar dari Yesus cara bagaimana merangkai kata yang mematikan namun lembut dalam penyampaian. Kita seringkali tidak mampu menyampaikan kritikan dan kemarahan dengan bijak dan tidak meluap-luap. Seringkali perkataan kasar keluar dari mulut kita, tidak mampu lagi berargumen. Terkadang maksud kita benar, namun karena cara dan mengungkapkan justru membuat kita terkesan serakah dan temperamen. Orang bijak senantiasa bersikap dengan lembut, seperti pepatah Latin yang berarti lembut dalam cara namun tegas dalam prinsip. Dalam hal ini kita perlu belajar dari Yesus, sang retorik yang ulung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bagaimana mereka lebih suka membangun makam daripada menghormati para nabi. Yesus mengingatkan kepada mereka semua, banyak para nabi yang dikirim untuk menyampaikan warta keselamatan, namun seringkali para nabi dan para rasul yang diutus Allah pun menjadi korban pembunuhan dan penganiayaan. Apa yang benar yang berasal dari Allah tidak menyukakan hati mereka. Oleh sebab itu, Yesus mengkritik mereka bahwa mereka lebih suka membangun makam, membangun monumen peringatan dibandingkan mereka meneladan sikap hidup para nabi. Selama para nabi hidup, amat jarang yang mendengarkan nasihat, amat jarang yang melakukan kebaikan, menghayati apa yang disampaikan oleh para nabi. Lebih-lebih mereka hanya ingin bahwa para nabi pun mengalami hal penganiayaan. Itulah suatu sikap hidup yang seringkali ditunjukkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana mereka seringkali mengabadikan momen-momen itu demi kepentingan mereka sendiri. Sama halnya seperti kita, seringkali kita juga berlaku sebagai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Seringkali ada tangisan, ada ratapan ketika orang meninggal. Bahkan kita menyediakan wangi-wangian dan juga bahkan kita memberikan yang terbaik pada saat momen atau peristiwa kematian. Bahkan tidak lupa pula, seringkali kita mengambil gambar sebagai momen untuk dikenang. Namun seringkali pada saat orang itu hidup, kita justru melupakan kebaikan, melupakan untuk menghormati, melupakan untuk membahagiakan, bahkan melupakan untuk mencintai dan mengasihi. Yang terjadi seringkali hanya keributan, hanya kebencian, hanya kemarahan, tidak rukun bahkan tidak damai. Tetapi pada saat kematian timbul tangisan. Suatu kritik yang Yesus sampaikan ini hendaknya memperbaiki cara hidup kita, bahwa kita lebih penting meneladani sikap hidup, menghayati orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga kita lebih mengasihi, lebih mencintai, dan dalam hidup yang senantiasa rukun dan damai.
pada akhirnya kita akan berakhir pada peristiwa yang sama, yaitu kematian. Kematian yang membuat apakah kita kembali kepada Allah atau tidak sama sekali. Oleh sebab itu, cara hidup kita pun mesti diperbaiki, supaya kita lebih menghargai siapapun yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak membangun monumen-monumen atau makam-makam hanya sekedar sebagai peringatan, atau bahkan mungkin dengan membuat makam selesai dan dilupakan begitu saja. Penting bagi kita pula membuat makam, tapi penting pula sebelum adanya makam itu, kita menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Penghargaan terhadap orang di sekitar kita adalah penghargaan terhadap Allah yang menciptakan. Dalam bacaan pertama yang Paulus katakan, sebab dalam Kristus dan oleh darahnya kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Yesus pun menyampaikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria, berarti ada suatu tatanan. Keselamatan itu disampaikan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya kepada para nabi dan para orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dalam warta itu sendiri, Yesus menyampaikan bagaimana peristiwa Allah menata agar rahmat-Nya sampai pada kegenapan diri-Nya. Hari ini ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, menyampaikan hal itu semua, bahwa Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu keselamatan yang ditetapkan dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita menjadi orang-orang yang sebenarnya menjadi pilihan Allah untuk menerima apa yang diwariskan oleh para nabi. Sebab itu, menjadi tugas kita untuk terus-menerus menjadi nabi di mana-mana, menyampaikan kabar sukacita keselamatan yang berasal dari Allah. Warta kenabian kita adalah memberitakan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus yang menjadi pokok keselamatan manusia. Di dalam Kristus, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya dilimpahkan bagi kita. Sebab itu, marilah kita mempersatukan hati di dalam setiap kehidupan ini, berjuang, menghargai, menghormati sesama kita. Bagaimana pula pun tugas kita memberikan kedamaian bagi siapapun. Agunglah misteri iman kita. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku.